Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Ade Ika Ahadiah dari Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua selalu sehat, bahagia, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, seperti biasa di video kali ini aku mau sharing tentang kegiatan perkuliahan aku pada hari Senin 18 Mei 2026. Seperti biasanya, perkuliahan diawali dengan absensi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan sesi public speaking. Nah, di sesi ini ada 3 orang mahasiswa yang maju satu persatu untuk tampil berbicara di depan kelas dengan karakter dan gaya penyampaian mereka masing-masing. Dan yang paling menarik di pertemuan minggu ini, giliran kelompok aku yaitu kelompok 4 yang mendapatkan kesempatan untuk presentasi ke depan. Nah, materi yang kami bahas adalah tentang perbedaan dan persamaan ceramah, motivasi, serta praktik menyusun pesan bahasa motivasi persuasi. Nah, materi kali ini seru banget teman-teman, karena bukan cuma belajar teori, tapi juga belajar bagaimana cara menyampaikan pesan yang bisa mempengaruhi, membangun semangat, dan membuat orang lain lebih termotivasi. Melalui cara berbicara yang baik dan persuasif. Nah, di video ini aku bakal sedikit sharing suasana pembelajaran, penyampaian materi, dan kegiatan yang kami lakukan selama presentasi berlangsung. Jadi, jangan kemana-mana dan simak terus videonya. Nah, ada pengertian ceramah. Ceramah adalah penyampaian, ajaran, informasi, atau nasihat secara lisan kepada banyak orang dengan tujuan memberikan pemahaman dan pengaruh tertentu. Nah, ceramah dari aspek bahasa adalah penuturan atau penjelasan secara lisan oleh guru pendidikan agama Islam kepada peserta didiknya di dalam kelas tersebut. Nah, menurut Mahfudz Sholihuddin 1983, metode ceramah adalah suatu cara penyampaian bahan pelajaran secara lisan oleh guru di depan kelas atau kelompok. Nah, pengertian motivasi. Motivasi adalah dorongan dalam diri manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Motivasi juga merupakan dorongan dasar yang menggerakkan seseorang untuk bertingkah laku dalam mencapai tujuan tertentu. Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Motivasi tidak dapat diamati secara berlangsung, tetapi dapat diinterpretasikan melalui tingkah laku berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkitan tenaga. Munculnya suatu perilaku tertentu. Nah, ada jenis-jenis motivasi dan ceramah. Motivasi. Menurut Sardiman 2016, motivasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, motivasi intrinsik, bersifat aktif dan tidak perlu dirangsang dari luar, karena seseorang memiliki keinginan dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu. Kedua, motivasi ekstrinsik, suatu dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu karena adanya faktor dari luar atau kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, ceramah. Yang pertama, ceramah persuasif merupakan ceramah yang disusun dengan tujuan mengajak atau mempengaruhi halayak. Biasanya terdapat kata-kata ajakan seperti ikuti, cobalah, atau bergabunglah. Kemudian yang kedua, ceramah rekreatif. Ceramah yang bertujuan menghibur halayak melalui cerita-cerita yang menarik. Selain memberikan informasi, ceramah ini juga membuat pendengar merasa terhibur. Nah, kemudian yang ketiga, ceramah argumentatif. Ceramah yang berisi penjelasan, pendapat, serta berpendapat terhadap suatu topik tertentu. Informasi yang disampaikan digunakan untuk memperkuat argumen atau pandangan tertentu. Nah, ada perbedaan ceramah dan motivasi. Ceramah memberikan ilmu pengetahuan,
Kemudian bersifat satu arah teman-teman, yaitu dari komunikator kepada komunikan. Digunakan sebagai metode penyampaian informasi, misalnya dalam pembelajaran atau pengkajian. Motivasi bertujuan membangkitkan semangat dan dorongan. Kemudian bersifat mendorong dan menggerakkan seseorang untuk bertindak. Disampaikan dengan pendekatan psikologis oleh motivator yang interaktif dan energik. Nah, kemudian ada persamaan ceramah dan motivasi. Sama-sama disampaikan oleh pembicara di depan banyak orang atau audiens. Sama-sama bertujuan mempengaruhi pendengar, baik dari sisi pemahaman maupun semangat. Dan sama-sama menggunakan media lisan seperti kata-kata, suara, dan intonasi. Dan sama-sama dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka maupun secara virtual atau online. Nah, jadi ceramah dan motivasi sama-sama merupakan bentuk komunikasi lisan yang bertujuan mempengaruhi dan memberikan dampak positif kepada pendengar. Menyusun pesan motivasi atau persuasi. Pesan persuasi adalah pesan yang bertujuan mempengaruhi, mengajak, atau meyakinkan orang lain agar mengikuti apa yang disampaikan tanpa adanya paksaan. Tujuan pesan motivasi atau persuasi yaitu membangkitkan semangat, mengubah sikap atau perilaku, mengajak melakukan hal positif, memberikan dorongan untuk bertindak. Nah, cara menyusun pesan motivasi atau persuasi. Yang pertama, menentukan tema. Menentukan topik atau pesan utama yang ingin disampaikan agar pembahasan lebih terarah. Dan yang kedua, membuat pembukaan yang menarik. Pembukaan dapat berupa pertanyaan, cerita singkat, atau kalimat yang mampu menarik perhatian audiens. Dan yang ketiga, menyampaikan isi pesan. Menjelaskan inti pembahasan dengan bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan menyentuh pendengar. Dan yang keempat, memberikan ajakan. Mengajak audiens untuk melakukan hal positif sesuai pesan yang disampaikan. Dan yang kelima, penutup. Memberikan kesimpulan serta kalimat motivasi yang dapat diingat oleh audiens tersebut. Nah, contoh pesan motivasi. Topiknya, jangan mudah menyerah. Teman-teman, hidup tidak selalu mudah. Kadang kita merasa dan ingin menyerah. Namun, orang yang berhasil adalah orang yang tetap bangkit walaupun pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Mari terus berusaha dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Nah, praktik menyusun pesan motivasi atau persuasi. Yang pertama, pembukaan, attention dan interest. Gunakan pertanyaan atau kalimat yang dapat menarik perhatian audiens teman-teman. Contohnya gini, pernah nggak sih kalian merasa ingin menyerah saat mengejar impian? Dan yang kedua, inti masalah dan solusi. Sampaikan permasalahan yang sering dialami serta solusi atau motivasi untuk menghadapinya. Contohnya gini, kegagalan bukan akhir dari segalanya, tetapi proses untuk menjadi lebih kuat dan lebih baik lagi. Dan yang ketiga, penutup dan ajakan bertindak. Action. Berikan kalimat penutup yang mengajak audiens untuk bertindak. Misalnya ya, teman-teman, mulailah dari langkah kecil hari ini, karena kesuksesan dimulai dari keberanian untuk mencoba. Nah, teman-teman, itu dia sedikit sharing dan materi pembelajaran hari ini. Semoga apa yang aku bagikan bisa menambahkan wawasan dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.